KPK, jadi kurikulumnya otomatis adalah kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu adalah di mana lembaga pendidikan termasuk SMK Telkom Banjarbaru diberi kebebasan. Nah, kebebasannya seperti apa? Kebebasannya mengatur dalam proses pembelajarannya. Nah, di sini ada dua segi kebebasan itu, yaitu dari siswa serta yang kedua adalah dari guru. Dari siswa ini adalah siswa dibebaskan untuk berpikir kreatif, inovatif, dan supaya siswa bisa terbiasa dalam bertindak kreatif dan mandiri, supaya membentuk karakter yang berkompeten dan bersikap mandiri untuk siswanya. Kemudian untuk gurunya, guru diberi kebebasan untuk menentukan metode dan materi dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Makanya ketika guru akan melakukan pembelajaran kepada siswa, itu kita adakan, terutama kemarin di kelas 10 pada saat MPLS, adanya tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini untuk mengetahui gaya belajar siswa seperti apa. Jadi nanti Bapak Ibu gurunya ketika mengajarkan ke siswa itu menyesuaikan dari kebutuhan siswa dalam belajar. Selanjutnya, kurikulum merdeka, karakteristik dari kurikulum merdeka itu ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi yang dulunya itu siswa hanya belajar materi, kemudian hanya membuat tugas yang seadanya, tetapi sekarang dengan kurikulum merdeka ini semuanya berbasis pada proyek. Jadi materi yang disampaikan itu harus ngeling dengan proyek yang dibuat. Karena ini kita SMK, jadi skill itu yang diutamakan. Kalau SMA mungkin berbeda ya Bapak Ibu, ya karena acuannya nanti untuk melanjutkan lagi. Kalau SMK ini adalah skillnya. Jadi skill ini nanti diujikan dengan cara ada ujian-ujian blok yang nantinya mengetahui bagaimana sejauh mana kompetensi siswa tersebut. Nah, nanti pada siswa kelas 12 itu ada yang namanya UKK, ujian kompetensi keahlian. Jadi nanti yang siswa kelas 12, kelas 3 ini akan mendapatkan BNSP ya, Garuda Emas, yaitu sertifikasi bahwa mereka sudah berkompeten di bidangnya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, karakter yang berikutnya adalah fokus pada materi esensial. Jadi kalau dulu itu belajarnya itu semua materi dikasihkan, makanya siswanya sampai stres sampai ini ya, karena mungkin tugasnya banyak, kemudian materinya banyak yang harus diserap oleh siswa. Tapi sekarang ini kita memberikan materi ke siswa hanya materi esensial. Artinya materi-materi yang memang itu diperdalam oleh siswa sehingga siswa lebih fokus. Jadi misalnya kita mau buat proyek apa, nah jadi materi-materi apa yang terkait dengan proyek itu yang kita perdalam untuk siswa. Selanjutnya karakteristik yang ketiga adalah pembelajaran bersumber pada peserta didik tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita menyesuaikan dari peserta didik kita. Mereka minatnya kemana, bakatnya kemana, nah nanti kita sesuaikan. Selanjutnya, kalau tadi adalah kurikulum merdeka secara umum. Nah, kemudian selanjutnya kita menyesuaikan kurikulum merdeka di SMK Telkom Banjarbaru itu seperti apa. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kita memiliki sistem blok. Sistem bloknya adalah sistem blok yang terintegrasi, artinya dari beberapa mata pelajaran, materi-materi, itu ada yang kita gabungkan menjadi satu, sehingga menjadi satu kesatuan berupa proyek tadi. Nah, dalam sistem blok ini, satu semester itu dibagi, kalau kelas 10 ya Bapak Ibu, dibagi menjadi 3 blok. Blok 1, blok 2, blok 3. Nah, mungkin blok 1 itu pengenalan, kemudian blok 2-nya sudah mulai pada perakitan sederhana,
kemudian blok ketiganya sudah pada perakitan yang sempurna. Itu contohnya seperti itu. Jadi ada 3 blok, masing-masing blok itu terdiri dari beberapa minggu. Nah, beberapa minggu itu nanti diisi ada berapa persen, 30% materi, 70% praktikum, selanjutnya adalah ujian blok. Nah, ujiannya itu nanti dari beberapa mata pelajaran yang terintegrasi tersebut. Nanti diujikan pada saat akhir blok. Selanjutnya, dalam pembelajaran di SMK Telkom Banjarbaru, kita juga menerapkan PLIS. PLIS itu dari singkatan dari Playing, Living, dan Studying. Jadi anak-anak itu tidak hanya belajar saja, hanya melulu mendapatkan pengetahuan, tetapi mereka juga harus mendapatkan pengetahuan kehidupan, nilai-nilai kehidupan. Nah, makanya di tempat kami ini ada dalam 1 minggu itu dibagi menjadi beberapa pembiasaan. Pembiasaan itu nanti diisi oleh playing dan living tadi. Kalau studying itu kita lakukan setiap hari anak-anak belajar. Nah, kalau playing dan living itu misalnya tadi sholat duha, atau nanti minggu berikutnya kita bisa jalan santai, senam bersama, kemudian mungkin kegiatan sosial dan seterusnya. Nah, kegiatan atau playingnya misalnya kita nonton bareng dan seterusnya. Jadi diselingi dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, pembelajaran kita bersifat blended learning. Kenapa? Karena dalam kurikulum Merdeka kemarin kita baru saja pelatihan PKP ya Bapak Ibu. Jadi di situ disampaikan bahwa pada kurikulum Merdeka kita nanti menggunakan yang namanya beberapa platform. Platformnya itu adalah platform Merdeka Mengajar, itu bagi gurunya, kemudian platform Merdeka Belajar itu untuk siswanya. Jadi nanti siswa itu dibiasakan. Jadi dibiasakan untuk menggunakan platform-platform tersebut. Mereka mencari mengeksplor pengetahuannya lewat situ, kemudian mengerjakan tugas-tugasnya juga bisa lewat itu. Setelah itu baru nanti ketika pertemuan offline-nya atau tatap mukanya di sekolah baru kita bahas apa yang mereka temukan pada hasil eksplorasi mereka. Nah, itu. Jadi contohnya aja sekarang ini kita ada 2 kegiatan secara bersamaan ya. Yang satu Zoom, yang Bapak Ibu Bapak Ibu wali yang tidak bisa hadir, kita sediakan Zoom, jadi bisa menyaksikan. Dan kalau Bapak Ibu yang ada di sini mungkin kan secara langsung. Jadi nanti makanya kita biasakan siswa untuk menggunakan blended learning ini. Jadi tadi ada 4 hari kita secara tatap muka, kemudian 1 hari untuk menggunakan platform tersebut. Nah, platform tersebut bisa kita gunakan melalui salah satunya adalah LMS. Kita punya LMS atau Learning Management System yang dipunyai oleh Telkom School. Nah, yang dipunyai oleh Telkom School. Sebenarnya banyak ya Bapak Ibu Learning Management System yang lain seperti Google Classroom dan seterusnya. Tapi kita punya sendiri dari yayasan yaitu LMS Telkom School. Di situ itu siswa dari absensi siswa bisa dari situ, kemudian sampai disediakan Zoom dari situ dalam pembelajarannya sampai dengan Google Meet bisa dari situ. Jadi nanti mungkin kedepannya juga nanti materi-materi ajar, modul dan seterusnya itu bisa diupdate dari situ. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kurikulum Merdeka di SMK Telkom Banjarbaru. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Vera atas sosialisasinya. Selanjutnya sosialisasi program kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Rahman Fahriansyah Eskom. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Fahriansyah, Eskom. Di sini saya sebagai wakil kepala di bidang kesiswaan yang nantinya
banyak berkutik pada kegiatan kedisiplinan dan penertiban anak-anak Bapak Ibu semua. Jadi di awal saya mohon maaf kalau misalnya kami mungkin agak sedikit keras, baik itu pendisiplinan, penertiban rambut, pakaian, cara mereka sehari-hari, gitu kan, termasuk mereka menggunakan sepeda motor itu pun di pagar tentunya akan kita awasi karena profil pelajar Pancasila dan ada budaya kerjanya, maka yang namanya safety di perusahaan itu tetap kita utamakan. Jadi penggunaan helm akan kita awasi. Kalau memang tidak menggunakan helm, maka push up-nya bisa 20, 30, 40. Jadi sambil ya Bapak Ibu, kita mengawasi anak-anak kita untuk tertib. Baik. Kami di kesiswaan itu punya tugas pokok. Pertama, sebagai jenjang pendidikan berarti ada standar pendidikan, terus ada standar untuk pembinaan karakter itu sendiri, dan kontrak manajemen dari yayasan. Jadi kami di sini punya kewajiban itu kiblatnya ke Dinas Pendidikan, satu, dan ada juga kewajiban kami ke YPT, Yayasan Pendidikan Telkom. Itu kami blending, maka akan menjadi kegiatan utama kami nantinya, target kita, goalnya, siswa kita mau dijadikan apa. Baik. Nah, target yang diberikan kepada sekolah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Yayasan Pendidikan Telkom itu, mungkin tadi Bapak Eko belum menyampaikan, kita punya pendidikan itu dari PAUD, SD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Ini yang di bawah Yayasan Pendidikan. Nah, berhubung jenjang kita itu ada di SMA dan SMK, maka kami di kesiswaan di sini dititipkan 18 karakter yang wajib kami jaga gitu, untuk anak-anak Bapak Ibu sekalian. Ya otomatis gurunya sebagai teladan yang nantinya akan mengawal bagaimana anak kita bisa bekerja keras, tanggung jawab, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan lain-lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Vera tadi, ada playing, leaping, and studying. Iman dan takwa mungkin sudah menjadi kewajiban kita. Selasa, Rabu, Kamis itu ada jatahnya, kelas 2, kelas 1, kelas 2, kelas 3 setiap hari ada. Yang sholat duha, salawatan, nanti ada acara-acara tahunan, bulanan, itu pasti akan kita lakukan. Baik. Jadi kami di kesiswaan itu mendukung untuk 8 standar pendidikan, mensupport kegiatan dari kurikulum sendiri, tentunya ada bimbingan konseling. Kalau zaman kita dulu masuk BK itu karena siswa yang bermasalah, tapi di SMK Telkom mungkin berbeda Bapak Ibu, semua siswa wajib dikonseling. Jadi wajib masuk BK. Karena kita targetnya adalah BMW. BMW, tapi BMW sini bukan 4 roda, 2 kaki. Bekerja, melanjutkan, atau berwirausaha. Nah, sejak dini kita pantau anak Bapak Ibu itu nanti minatnya kemana. Kalau mau bekerja, nanti di konselingnya itu kita akan gali. Ya. Kami minta dukungan Bapak Ibu nanti sambil ditelusuri. Anak-anak Bapak Ibu sekalian, dia maunya nanti setelah SMK ini mau apa? Di BMW tadi kan, mau bekerja, melanjutkan kuliah, atau dia mau berwirausaha. Nah, mudah-mudahan nanti kita sinkronkan dengan kurikulum kita, dengan Merdeka Belajar tadi, kita bisa nge-push anak-anak kita sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, playing, leaping, dan studying tadi tidak hanya belajar. Kegiatan kita selingi dengan kegiatan bermain, kegiatan kehidupan sendiri dengan life skill. Oleh karena itu, kita hidupnya di Banjar ini jangan sampai anak-anak orang Banjar hidupnya di banyak sungai, nggak bisa berenang. Nah, itu salah satu kegiatan juga. Mau tidak mau, lulus SMK Telkom harus bisa berenang. Gitu ya. Leapingnya Bu, leapingnya. Kalau leaping yang lain kan sudah life skillnya seperti mereka mengendari sepeda motor, oke, udah bisa. Ya. Mengoperasikan beberapa sistem operasi di laptop, udah bisa. Yang lain-lainnya itu akan kita gali. Apa kemampuan kehidupan yang berhubungan dengan dampak isu sosial di sekitar kita, ini akan kita sinkronkan. Tentunya tepuk tangan dulu kan buat kinerja Bapak Ibu semua. Baik, nah kita juga punya asesmen. Jadi kalau sekolah-sekolah negeri itu ada yang namanya akreditasi. Kalau di SMK Telkom itu akreditasinya banyak sekali. Ada akreditasi nasional, BAS, sekolah,
Itu yang Dinas Pendidikan. Di Telkom kita ada akreditasi lagi, terus ada lagi ISO kita berapa Bu Kiki? 2015. 19.008 20.001 2018. Jadi sudah update ISO kita yang terbaru dan juga ada evaluasi dalam sekolah. Dan masih banyak lagi, tambah lagi nanti ada kegiatan dari pusat keunggulan, banyak lagi akreditasi yang harus kita penuhi. Semua. Ada kelihatan kita. Nah, target kontrak manajemen sendiri dari yayasan kita kegiatan ekstrakurikuler, nanti ekstrakurikuler kita mungkin yang sama aja lah dengan sekolah-sekolah yang lain seperti voli, basket, olahraga itu sama. Tapi kalau di SMK Telkom mungkin akan kita create nanti dari kesiswaan akan bekerja sama dengan para kaprodi. Misalnya untuk jurusan TJA, TKJ nanti diarahkan ke robotik. Maka nanti ada Mas Ferry yang nanti akan mengolah anak-anak Bapak Ibu itu untuk menghasilkan sebuah produk prestasi apa. Nanti di bidang multimedia, bikin video, bikin kartun, bikin apa, terserah ya. Terus ada RPL nanti, pemrograman, pembuatan, dan yang lain-lainnya. Sehingga kesiswaan nanti bukan hanya kegiatan yang umum, tetapi kita sinkronkan dengan jurusan yang mereka ampu. Atau bisa juga nanti crossing dari jurusan, misalnya dia jurusannya teknik komputer jaringan, tapi dia suka multimedia, why not? It's okay. Di ekstrakurikuler seperti itu. Terus juga ini salah satu momok bagi kita ya, target dari Bapak Kepala Sekolah, kami wajib mengumpulkan 80 prestasi tingkat kota, tingkat provinsi, sampai tingkat nasional. Tingkat nasional dulu, karena kalau internasional ini agak susah. Tapi target beliau tuh antar planet pun kalau bisa ada lomba diikuti. Makasih Pak. Dan juga kegiatan kita berhubungan dengan kalender Opinban, jadi setiap bulan itu pasti ada kegiatan-kegiatan kesiswaan, entah itu yang peringatan hari besar, nasional, internasional, dan lain-lainnya. Mungkin cuman Twiben atau mungkin ada kegiatan kayak kemarin kita ada seminar bahasa sampai mendatangkan Bapak Gubernur untuk kegiatan di sini dan memamerkan produk-produk yang apa yang sudah dibuat oleh anak-anak kita kepada Bapak Gubernur. Ya, alhamdulillah beliau memberikan apresiasi yang sangat baik. Nah, untuk kegiatan tadi kita juga ditarget ada kegiatan 4C. Ini mungkin sama aja di sekolah-sekolah juga sama. Ada pengolahan pembinaan karakter itu di bidang 4C, kritikal, cerdas dalam secara kritis, terus mereka bisa kreatif, tadi sudah saya kolaborasikan dengan para kaprodi. Kolaboratifnya bekerja sama, jadi pekerjaan itu tidak hanya kerjaan single saja, tapi pekerjaan bersama dan komunikatif. Otomatis kalau namanya komunikatif, berarti kita akan mengasah anak-anak kita tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Banjar, tetapi bahasa Inggrisnya nanti akan kita asah. Di sini ada Miss Isma, mana? Miss Isma, ya, Miss Isma nanti yang akan mengasahnya bagaimana mereka bisa berbicara atau presentasi menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk mengasah kritikal kreatif tadi ditambah juga kegiatan kita ada 4R sama dengan core-nya di Telkom. Mungkin BUMN juga sama ya. Ada olah rohani, ada olahraga, olah rasa, olah rasio. Semua kegiatan itu nanti akan tercakup di dalam Jiwa, Jurnal Aktivitas Siswa yang bisa Bapak Ibu akses di aplikasi Igrasias. Jadi Bapak Ibu jangan diam saja, tanyakan kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian, lihat aplikasi Igrasiasnya, mereka sudah ngikutin kegiatan apa saja. Jadi ekstrakurikuler itu mungkin ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Maksudnya tidak terdaftar itu kegiatan dia bersih-bersih, dia sebagai leader, kita masukkan itu sebagai satu poin. Karena pengalaman 2 tahun yang berjalan ke belakang, ya, banyak perusahaan tidak lagi melihat nilai rapot. Kenapa? Karena belajarnya online Bapak Ibu. Ya kan? Yang dikumpul tugasnya via WA. Penilaiannya seperti apa? Sehingga kebanyakan perusahaan melihat apa nilai tambah atau added value dari siswa kita
Dan buktinya apa? Di sini yayasan membuat yang namanya jiwa, jurnal aktivitas siswa, sehingga mereka punya nilai rapot itu bukan hanya nilai akademik, tetapi juga punya nilai tambah kegiatan ekstrakurikuler yang bisa Bapak Ibu pantau nanti di aplikasi jiwa. Igrasias jiwa. Ya, Bapak Ibu ya. Playing, living, and studying, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di kegiatan kesiswaan, merupakan tugas pokok kita untuk mendukung pembelajaran dan operasional dari SMK Telkom. Demikian yang bisa saya sampaikan, salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana saja, misalnya di pertengahan semester atau di kelas 2 mau kelas 3, jadi kita nanti bisa orang tua juga memantau dari rumah. Terus yang kedua, jenjang ini kemana Bu? Umpamanya anak itu misalnya dia mau melanjutkan ke S1 atau di 3. Sepengetahuan saya sih ya, orang awam ini kan misalnya cuma ada di Bandung.